Kan banyak bahasan ya sekarang ini di media sosial itu terkait tentang ekonomi yang sedang sulit, ya, PHK di mana-mana, bahkan emergency fund itu menjadi sebuah tolak ukur pertama kita untuk benar-benar punya tanggung jawab keuangan dulu. Daerah-daerah itu banyak banget mitos-mitos yang masih sampai ke level itu, gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau mendefinisikan uang, apakah uang itu jahat, baik, dan lain sebagainya, uang itu sebenarnya adalah sebuah udah selesai. Pulih dan selaras kali ini episode ngobrol sama Glenn Ardi, punya akun di Instagram ngomongin keuangan, ya kan? Ngomongin uang atau ngomongin keuangan? Ngomongin uang. Ya. Jadi di episode ini teman-teman silahkan tonton dari awal sampai akhir. Kita akan ngomongin tentang uang dan barangkali kamu penasaran gimana ya caranya menjadi kaya. Tapi sebelum itu kan banyak bahasan ya sekarang ini di media sosial itu terkait tentang ekonomi yang sedang sulit, ya, PHK di mana-mana. Bahkan beberapa waktu lalu itu, correct me if I'm wrong ya. Sempat baca di akun Twitternya Big Alpha. Ya. Dia mengatakan gini, terjadi deflasi di bulan September. Jadi bulan lalu ya. Itu 0,12% kalau nggak salah deflasinya. Dan itu deflasi beruntun selama 3 bulan terakhir ini. Sehingga daya beli masyarakat itu melemah. Nah itu mungkin menjadi konteks di obrolan ini di awal ini ya. Nah buat teman-teman yang mungkin penghasilannya nggak begitu besar gitu, gimana kita bisa menyiapkan emergency fund gitu, tapi tak bisa menyenangkan diri sendiri. Nah itu mungkin ya pertanyaan pertamanya itu ya kan? Pertanyaannya mungkin sedikit dilematis ya. Cuma mungkin saya pengen sedikit balikin dulu lagi ya ke self-reflecting diri sendiri. Pertama mungkin memang belakangan ini kalau kita lihat nggak bisa dipungkiri daya beli masyarakat menurun. Menurunnya itu karena apa? Karena memang lapangan kerja itu intensitas penerimaan kerjanya sangat berkurang. Sehingga di lapangan banyak banget teman-teman yang job seeker itu susahnya setengah mati untuk cari kerja gitu. Dan hal ini sebetulnya berdampak jadi meluas kemana-mana. Begitu tingkat penerimaan kerja rendah, ya pasti daya beli masyarakat menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, perusahaan-perusahaan lain yang berusaha untuk memutar ekonomi juga jadi terhambat. Juga karena mereka juga jadi kehilangan pembelinya. Akhirnya mereka struggling, akhirnya terpaksa mungkin PHK sebagian karyawannya. Dan itu akan terjadi terus-menerus itu karena kayak muter gitu. Dia akan muter terus. Jadi lingkaran setan itu nggak ada ujungnya gitu ya. Kalau ini parah ya, itu akan terjadi seperti di Jepang, itu namanya deflasi spiral. Kita belum sampai sana. Deflasi spiral ya fokusnya adalah kan kalau inflasi kita ngelihat harga-harga cenderung relatif naik ya. Gitu. Kalau deflasi sebetulnya kalau kita ngacu pada definisinya, harga itu relatif stagnan, bahkan kadang-kadang menurun. Harga lebih murah. Cuma mungkin di kacamata teman-teman sebagai pelaku pasar konsumen ngelihatnya harga makin murah bagus dong. Ya kan? Berarti kita lebih bisa beli ya, bisa beli dan murah, lain sebagainya gitu. Tapi sebetulnya di balik pengeluaran kita itu kan pemasukan bagi orang lain. Gitu. Jadi kita harus ngelihat ekonomi itu sebagai pelaku pasar, bukan hanya dari kacamata kita sendiri. Sebagai konsumen bukan sebagai konsumen aja, tapi juga sebagai pelaku pasar. Ada loh di luar sana sebagai produsen, sebagai pengusaha, sebagai pemberi kerja, sebagai pencipta lapangan kerja gitu. Nah sehingga kalau memang kita lihat saat ini daya beli sedang menurun, itu sebenarnya ada penyebabnya. Penyebabnya bisa kita tarik ke atas gitu. Bisa tarik ke atas gimana? Ya kalau misalnya kita lihat PR besar ya dari kacamata luar, angkatan kerja setiap tahun itu kan bertambah. Jumlahnya bertambah ya. Jumlah masyarakat Indonesia setiap tahun bertambah. Angka kelahiran kita bertambah. Artinya apa? Artinya angkatan kerja tiap tahun makin banyak. Yang teman-teman yang lulus kuliah, lulus SMK, yang butuh pekerjaan di sektor formal khususnya semakin banyak. Nah masalahnya kalau kita lihat datanya,
sebetulnya angka penerimaan di sektor formal itu semakin berkurang rasionya. Dari udah 10 tahun terakhir penerimaan sektor formal makin lama makin menurun. Dari sekian juta angkatan kerja baru diserapnya hanya berapa? Tiap tahun berkurang, terus berkurang. Sehingga teman-teman sisanya yang tidak berkesempatan kerja di sektor formal terpaksa bekerja di sektor non formal. Gitu. Dimana ya mereka bisa jadi entah jadi ya macam-macam ya, ada pekerja freelance, mungkin jadi mitra driver dari lain konten kreator juga termasuk sosial media. Dan kita mungkin ngelihatnya banyak kan yang sukses, tapi kan mungkin puluhan ribu lainnya struggling. Benar. Nggak FYP. Dan ya, banyak yang itu lebih banyak gitu. Kita lihat live TikTok banyak yang sukses, tapi di luar itu banyak juga, banget yang lebih banyak yang nggak sukses. Kayak kuburan itu banyak banget. Cuma nggak terdeteksi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat itu situasinya. Nah sekarang kalau misalnya kita tanya ya, gimana sih kita punya emergency fund tapi bisa tetap senang-senang. Nah ini mungkin saya sedikit jelasinnya pakai analogi ya. Kalau dalam dunia keuangan tuh emergency fund itu menjadi sebuah tolak ukur pertama kita untuk benar-benar punya tanggung jawab keuangan dulu. Itu tolak atau tolak sih? Tolak ukur ya. Ibaratnya sering kali keliru ya. Tolak ukur pertama ya. Ya, ibaratnya mungkin kayak emergency gini ya. Fund ya. Kayak kita pengen berenang, kita pengen happy bisa berenang gitu. Tapi kita belum bisa ngambang dulu. Kita masih struggling nih buat belajar yang paling basic, paling fundamentalnya untuk bisa ngambang di atas air dulu nih supaya kita nggak tenggelam. Nah, teman-teman mungkin kita kalau di kolam renang atau di sungai lah, kadang-kadang kita kan ada di atas, kadang-kadang sedikit ada risiko di mana kita ternyata airnya di atas tinggi badan kita gitu. Nah, punya emergency fund itu sebatas orang mau berenang, tapi dia mau melewati tahap paling dasar nggak? Bahwa dia mau belajar ngambang dulu nggak, bisa ngambang dulu nggak? Karena paling dasar itu fondasi dasar. Itu fondasi dasarnya. Karena sebelum itu terjadi, sebaiknya jangan terlalu berpikir pengen belajar teknik inilah atau belajar itulah atau pengen hal-hal yang lain. Karena apa? Karena itu adalah fondasi dasar. Begitu juga dalam dunia keuangan. Ini saya bicara mungkin personal finance ya, dan juga mungkin keuangan rumah tangga. Bahwa emergency fund itu bisa dibilang yang paling dasar dari semuanya untuk kita melangkah pertama menuju keuangan yang sehat. Jadi terlepas kita mungkin saat ini punya pemasukan yang masih terbatas, sebetulnya itu menjadi self reflection buat kita. Pertama, dalam dunia prinsip keuangan itu ada yang kita kenal namanya piramida keuangan. Piramida keuangan itu adalah sebuah mungkin bisa dibilang sebuah skema di mana kita bisa ngelihat keuangan kita sebetulnya udah sehat atau belum, kita udah sampai tahap mana atau belum. Gitu. Berarti jadi, ini dulu ya, ada satu kayak ada tahapan prioritasnya dulu, step by stepnya kemana. Tesnya gitu. Dulu ini tes sudah sehat atau belum keuangan kita. Betul. Lewat piramida ini tadi. Betul. Jadi bisa dibilang kita bisa ngelihat keuangan kita sudah sampai mana berdasarkan tahap demi tahap yang ada di situ. Dan tahap yang paling dasar itu mungkin banyak orang menyepelekan ya, yaitu punya penghasilan rutin dulu. Karena nggak semua loh teman-teman punya penghasilan yang rutin, gitu. Sekedar punya penghasilan, tapi punya penghasilan yang rutin, di mana bulan ini saya bisa memenuhi kebutuhan dasar, bulan depan saya nggak perlu ngutang. Bulan depan saya bisa lagi, bulan depan bisa lagi, itu dulu. Itu yang paling dasar rutin dulu. Ya, itu paling dasar ya. Paling dasar dulu. Tapi kalau misal ini saya potong ya sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut. Penghasilan rutin ini fix, maksudnya pasti di akhir bulan pasti dapat segitu, atau kalau misal saya sendiri pun juga nggak begitu karena bukan kerja kantoran. Iya. Nah mungkin sebetulnya lebih ke arah bukan rutin mendapatkan jumlah yang sama. Iya. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama bukan, tapi lebih ke arah di setiap bulan kita bisa memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Iya.
refleksinya ke situ aja dulu gitu. Nah setelah itu lebih ke arah kita bisa memastikan nggak sampai akhir akhir bulan kita tuh selalu punya arus kas yang positif nggak sih? Arus kas yang positif, jangan sampai minus ya. Jangan sampai minus. Itu yang kedua berarti. Ya itu tahap 2. Tapi sebenarnya ini banyak yang ya bisa dibilang meremehkan ya karena kan klise banget lah, jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu, itu kesannya klise. Cuma prakteknya di lapangan itu sebetulnya ada banyak banget yang bahkan belum bisa selesai di tahap ini. Dimana dia bulan ini cash flow-nya positif, lebih besar pemasukan daripada pengeluaran, bulan depan ternyata minus. Akhirnya ditambal sama cicilan, pay later, pinjol. Bulan depannya lagi nanti mungkin positif, nanti minus, ada lagi pinjam ke teman dan lain sebagainya. Nanti lama-lama bertumpuk. Nah itu sebenarnya PR kedua. Gitu. Berarti mungkin ini kalau secara garis besar pemahamanku ya. Jadi permasalahan keuangan ini ada satu adalah teman-teman atau kita ini yang mungkin yang secara penghasilan pendapatan masih kurang, masih minus itu tadi. Masih kurang, itu adalah satu permasalahan besar gitu kan. Itu menjadi, kalau dari sudut pandang keuangan dulu ya, mungkin bukan dari sudut pandang let's say mental health, itu lain lagi. Tapi itu dari sudut pandang keuangan dulu. Kalau kita memang punya financial goal, punya keuangan yang sehat, itu adalah tahapan-tahapannya. Oke, itu kategori pertama. Kategori kedua barangkali nanti akan kita obrolin, itu adalah teman-teman kita yang sudah stabil keuangannya, tapi mungkin di situ pun ada tantangannya juga untuk mengelola keuangan. Karena kalau yang kategori pertama, kalau diajak untuk mengelola keuangan, dan ini kan uangnya nggak ada, masa dikelola gitu kan? Soalnya kan gitu kan? Itu lebih ke arah mungkin gini sih, keuangannya nggak ada, memang kan case per case kan kompleks ya. Ada yang wah saya utangnya banyak sekali, atau yang ada, sebetulnya ternyata bukan utang yang banyak, tapi memang cenderung boros aja. Ada yang banyak seperti itu. Cuma satu hal yang memang saya kadang suka challenge back kalau ada teman-teman orang yang suka nanya, kok Glenn gimana nih saya ngelola keuangan, saya uangnya nggak ada gitu. Berarti di sisi itu kan dia permasalahan ingin meningkatkan pendapatannya kan. Ya kadang-kadang mungkin dia itu menjadi sebuah apa ya, saya ngelihatnya sebuah dalam tanda kutip kadang-kadang jadi alasan tersendiri untuk nggak mengelola keuangan. Karena kalau misalnya dia nggak punya uang, mana mungkin dia bisa makan sehari-hari. Bagaimana dia nggak bisa, masih punya HP, masih bisa berinternet, masih punya baju dan lain sebagainya, kecuali ya memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan ya. Tapi kalau misalnya ada orang masih kerja, masih rutin, tapi dia selalu ngomong gimana saya mau investasi, gimana saya mau keuangan, keuangannya nggak ada loh. Kalau uangnya nggak ada, kamu gimana kamu bisa makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Sebetulnya uangnya ada, cuma kadang-kadang memang niat kita untuk punya self reflection terhadap kondisi keuangan kita, kadang-kadang perlu keberanian, perlu perhatian lebih lah. Iya. Karena kan melihat kondisi keuangan kita sendiri itu memang kadang karena perlu ada ketabahan gitu ya kan. Karena waduh harus gini gitu. Saya ngelihatnya mungkin concernnya gini ya, kalau kita lihat dilema teman-teman dalam pengelolaan uang dasar dan juga keniatan untuk mengelolanya dulu. Bisa dibilang kita semua nih di umur yang produktif, lebih dari separuh waktu kita bangun biasanya dipikirinnya untuk gimana cara nyari duit. Iya kan? Kita tuh capek banget cari uang. Kita mengorbankan sebegitu banyak waktu, energi, dan perhatian kita untuk mencari uang. Bahkan mungkin teman-teman yang di kalangan dunia profesional tiap hari tuh pusingnya ngurusin dalam tanda kutip keuangan dan bisnis kantornya gitu. Tapi dari itu hasilnya apa? Kita mendapatkan apa yang kita earn. Ya salary, gaji, bonus, komisi segala macam. Cuma kok jarang ya kita menyempatkan dan meniatkan diri untuk ngelihat resource yang akhirnya kita dapatkan, kita atur ulang, kita tata kembali sesuai dengan financial goal kita maunya kemana.
gitu. Padahal itu susah banget didapetin. Iya kan? Itu udah sebegitu sulitnya didapetin, begitu didapat seringkali banyaknya melakukan impulsive buying. Kadang-kadang hanya sekedar lewat akhirnya bayar cicilan begitu aja. Akhirnya nanti nambah cicilan lagi. Kelihatannya dapatnya banyak, tapi ternyata cuma numpang lewat ya. Akhirnya numpang lewat aja dan itu terus menerus begitu, jadi kayak aduh, orang jadi banyak yang saya lihat hidupnya nggak benar-benar terencana karena ngelihat resource yang seharusnya mereka miliki, dalam hal ini uang sebagai resource yang paling universal, itu mereka nggak kelola atau mungkin nggak diniatkan untuk mengelola. Jadi hanya sekedar aku fokus cari uang, begitu ada uangnya aku spend karena itu menjadi reward di mana aku selama ini mendapatkan uang tersebut. Secara umum ya, tadi kalau aku bagi secara pemahamanku berarti kan ada dua ya. Ada yang memang permasalahannya itu kurang pendapatannya, ya kan? Meskipun itu pun bukan jadi alasan untuk tidak mengelola uang, ya kan? Karena pendapatan kurang pun tetap perlu mengelola keuangan, ya kan? Setidaknya adalah prioritas-prioritas utamanya dulu gitu. Dan kalau kita bedah prioritasnya banyak kok, seringkali kita ngelihat ternyata kita spend di sesuatu yang ternyata nggak seprioritas itu. Oke. Sebelum masuk ke kategori kedua yang sudah cukup mapan dan mengelola keuangan ya, aku kepengen fokus yang pertama dulu, yaitu adalah yang pendapatannya kurang tetap mengelola keuangan ya kan. Sehingga secara umum, meskipun itu case by case sebenarnya kan, seperti katamu tadi, tapi secara umum ketika teman-teman yang berada di kategori pendapatannya kurang mesti mengelola keuangan, apa first step-nya? Langkah praktisnya mesti gimana dulu gitu ketika kondisinya di situ? Kalau saya ngelihat ya, first step-nya untuk teman-teman pertama mungkin yang punya feeling dirinya aduh punya keuangannya kurang, atau mungkin buat teman-teman yang baru fresh graduate, baru dapat pekerjaan pertama, step pertama adalah ibaratnya gini, kalau kita sakit, kita harus berani untuk medical check up kan, ya kan, untuk tahu dong sakitnya itu sebenarnya di mana. Nah, di keuangan juga sebetulnya ada istilahnya financial check up. Gitu. Nggak perlu harus ke konsultan keuangan atau perencana keuangan, apalagi kalau keuangan kita masih relatif sederhana ya, bukan yang punya bisnis 5, ininya pajaknya segala macam cukup kompleks. Tapi kita bisa benar-benar duduk, merenung, mengelaborasi dan menulis dulu sumber penghasilan kita di mana aja, kemudian pengeluaran kita di mana aja, utang kita gimana aja. Itu hal yang paling basic dan paling pertama untuk kita mau dalam tanda kutip ya sembuh, kita harus bisa memetakan masalahnya di mana. Understanding the problem itu first step itu ya. Karena memang kalau saya lihat ada banyak masalahnya. Masalahnya ada yang satu, utangnya terlalu banyak, dua, ada yang ternyata spendingnya terlalu banyak. Ada yang memang satunya lagi pendapatannya kurang, memang pendapatannya kurang dan nggak look up untuk opportunity lebih. Dan beberapa case lain. Tapi first step-nya adalah understanding the problem dulu. Itu tadi ya, dituangkan di kertas gitu, ditulis gitu ya. Benar-benar ditulis income stream kita di mana sih, dan sebulan ini pengeluaran kita apa aja. Itu beneran dicatat gitu. Daripada hanya di awang-awang di pikiran, memang lebih baik dituangkan, kelihatan gitu ya. Jadi betul. Itu lebih bisa dipetakan ya. Betul. Karena itu saya lihat jadi hal yang paling common ketika aduh keuanganku masalah nih, gimana ya, kamu catat nggak keuangan? Enggak gitu. Nah itu udah first stepnya aja belum berarti. Gitu. Berarti itu ya first step, langkah praktisnya buat yang di kategori pertama tadi yang merasa pendapatannya kurang di situ ya. Iya, karena itu akan menjadi alarm buat kita ketika kita mencatat ya pengeluaran kita. Sebetulnya secara alam bawah sadar itu menjadi sebuah alarm yang positif ketika kita membuat keputusan spending sehari-hari. Kita selalu diingatkan lagi bahwa iya ya, ini penting atau enggak ya? Ini penting atau enggak ya? Iya ya, bulan kemarin kok kayaknya aku bocor banyak nih di sini. Terus setelah itu apa next step-nya? Setelah ditulis? Terus next step-nya sebetulnya adalah kita fokus dulu sama cash flow yang positif.
Dan tiap orang beda ya, karena tiap orang kan punya PR-nya beda-beda. Kalau misalnya teman-teman kerja di dunia profesional, income stream-nya memang stabil, berarti action-nya adalah di expense-nya harus dijaga supaya selalu di bawah pemasukan. Itu paling basic lah. Tapi kalau teman-teman yang kerja di dunia freelance, berarti PR lebih berat nih, menyeimbangkan di mana bulan dapat project expense segini, bulan depannya lagi seenggaknya harus bisa diimbangi. Pokoknya selama aku lihat ya, mungkin kalau bulan per bulan cukup susah. Kita lihat case-nya setahun penuh aja. Kita bisa nggak selama 1 tahun income kita tuh selalu di atas pengeluaran. Kalau misalnya itu udah ada, udah bisa, udah dapat sense-nya, sebetulnya itulah baru kita bisa masuk emergency fund. Gitu. Emergency fund itu masuk dari uang setelah kita memenuhi kebutuhan pokok, ada emergency fund, ya. Kan nggak mungkin nggak makan kan, pasti itu dulu lah kebutuhan pokok. Ada emergency fund, baru setelah itu kita masuk ke tahap-tahap berikutnya lagi dan lain sebagainya. Kalau nyenengin diri sendiri itu sebenarnya itu prioritasnya setelah emergency fund ya. Sebetulnya gini, kalau nyenengin diri sendiri ya, kalau saya lihatnya adalah berapapun pemasukan kita, kita alokasikan dulu lah untuk hal-hal yang paling pokok dan paling prioritas. Makan, saya sih ngelihatnya makan apa segala macam. Primer lah ya. Termasuk tahap-tahap keuangan berikutnya ya, kayak misalnya, aku mau ada emergency fund nambah segini, ada yang udah investasi aku alokasin segini. Ada sisanya, bersenang-senanglah dari sisa itu. Jadi ada istilahnya tuh menyisihkan bukan menyisakan. Jadi bukan kayak kita. Ini bagus ini, menyisihkan ya, bukan menyisakan ya. Iya, jadi kadang orang bilang, aku gimana mau investasi kalau nggak ada sisanya gitu. Sebetulnya kita tinggal bermain sama prioritas aja. Kalau kita memang menguatkan diri, ada tujuan besar yang ingin dicapai, kita menjadikan investasi itu menjadi skala prioritas yang atas. Ketika gaji masuk, itu dulu yang dialokasikan. Habis itu ada sisanya, silakan bersenang-senang dari situ. Jadi bukan berarti kalau orang di dunia perencana keuangan tuh benar-benar kayaknya nggak boleh bersenang-senang sama sekali, nggak juga. Tapi kita memang mengatur skala prioritas aja gitu. Seperti katamu tadi, Gret, dalam satu hari banyak jam atau lebih banyak waktu kita itu sebenarnya kita gunain buat mikirin uang kan. Tapi di sisi lain nyari uang ya. Kadang-kadang nyari uang tapi beda ya sama mikirin uang. Nyari uang dan musingin bisnis kantor kita biasanya gitu. Menggunakan tenaga kita untuk nyari uang. Tapi di sisi lain kan banyak orang juga secara obrolan gitu, mereka itu kayak risih ngomongin uang kan. Ya kan, kayak ngapain sih ngomongin uang gitu. Malah penasaran aku, sejak kapan kamu itu bikin ngomongin uang itu, awal mulanya dari mana? Kamu kuliah di keuangan dulu? Iya, saya kuliah di Fakultas Ekonomi, gitu. Di Parahyangan Bandung. Ya. Cuma mungkin ketika saya lulus waktu itu ya saya di dunia profesional. Sempat di dunia profesional di kantor. Jadi karyawan dulu sempat kerja di keuangan. Di divisinya divisi keuangan. Di divisi marketing. Di divisi marketing. Cuma kan memang tahu juga tentang keuangan marketing secara dan sebagainya. Umum bisnis dan lain sebagainya. Dulu di korporasi, pernah di startup juga. Sampai akhirnya pandemi. Jadi ini mungkin ceritanya sedikit ini ya merefleksikan mungkin ada yang trauma ya waktu pandemi ya. Cuma pada saat itu ekonomi benar-benar lumpuh total, ya kan, kita bisa ingat. Dan ada banyak pergolakan dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang dan lain sebagainya, sehingga banyak yang akhirnya terkena PHK atau bisnisnya nggak berjalan lancar. Nah, pada saat itu saya merefleksi karena saya udah 10 tahun kerja. Waktu itu kan saya udah 10 tahun ya kerja di dunia perkantoran, di dunia perkantoran, startup dan lain sebagainya, kurang lebih lah ya. Kayaknya mungkin 9 tahun lah, nyari 10 tahun. Nah, tapi saya kok ngelihat ada banyak teman-teman saya, baik yang sekantor maupun yang bukan sekantor, tapi teman-teman seangkatan, teman-teman nongkrong. Ketika pandemi itu terjadi, betul-betul mereka seolah-olah dalam tanda kutip kayak nggak ada uang. Bingung benar-benar untuk menghadapi krisis seperti itu. Nah, saya waktu itu mungkin sedikit pengen buka-bukaan. Loh,
memang kamu simpenannya berapa waktu itu. Nah banyak yang cerita ya kurang lebih dia udah kerja mungkin sama saya waktu itu merintis kerja bareng. Oh saya simpenannya cuma sekian belas juta waktu itu. Waktu itu saya dan itu cuma cukup untuk sekian ya cuma beberapa bulan lah, 2 bulan 3 bulan aja saya ini. Nah di situ saya lumayan terkejut ada keresahan ada keresahan di mana tanpa bermaksud meninggikan diri saya ya, cuma karena setelah 10 tahun saya menerapkan pola keuangan yang menurut saya sehat, walaupun mungkin masih berantakan kalau dilihat dari kacamata dunia profesional yang benar-benar perencana keuangan profesional, tapi saya bisa cukup berbangga saya mengelola keuangannya sehat. Pada saat itu saya ngelihat kondisi keuangan saya jauh sekali berbeda sama teman-teman yang seangkatan yang mungkin kerja bareng, yang dulu ini bareng, dan di situ saya ngelihat aduh, padahal mereka pintar, padahal mereka kerja keras, mereka lembur-lemburan dulu bareng sama saya, dan atau yang kerja di luar perusahaan saya tahu dia bekerja dengan keras, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi ternyata mereka setelah 8-9 tahun di umur yang 30 ternyata punya masalah kondisi keuangan yang dalam tanda kutip waktu itu saya lihatnya masih kayak jalan di tempat gitu. Dari situlah saya ngelihat bahwa kayaknya ini adalah missing link yang ada di masyarakat kita. Ada gitu. Ngomongin gap uang, ilmu lah ya, ada gap knowledge knowledge gap ya. Abis itu saya terobsesi sama dunia. bikinlah pertama kali waktu bikin akun IG itu. Iya betul. Pertama di YouTube waktu itu. Oh justru di YouTube. Di YouTube berkembang pesat banget. Sekarang udah 900.000 subscribernya. Apa nama YouTube-nya, Bang? Namanya Ngomongin Uang juga. Ngomongin uang juga. Ya pertamanya di YouTube, kemudian masuk ke Instagram, masuk ke TikTok. TikTok juga sekarang. Ya di YouTube paling banyak dapat penerimaan positif ya, udah 900.000 followernya, subscribernya. Di Instagram nyaris 500.000. Di TikTok di 300.000-an. Di TikTok yang mungkin paling baru ya. Tapi dari situ kita ngelihat bahwa ternyata ketika saya ngomongin tentang dunia keuangan, investasi, ekonomi makro, kesadaran tentang gimana sih sebenarnya ekonomi bekerja di sekitar kita, bahwa ternyata fenomena politik, fenomena ekonomi makro, kebijakan pemerintah, kebijakan bank sentral, ternyata nyambung semua ke kantong kita, nyambung semua ke dompet kita, dan itu semua menjadi mungkin buat teman-teman yang udah di dunia keuangan atau di dunia profesional keuangan itu udah jadi makanan sehari-hari. Tapi buat teman-teman lain ya yang berkarya dengan bidangnya sendiri-sendiri, atlet, musisi, termasuk saya juga itu termasuk orang yang nggak terlalu tahu gitu tentang keuangan seperti apa. Padahal saya lihatnya adalah terlepas apapun profesi kita berkarya di bidang apapun, sebetulnya fenomena keuangan tetap pasti akan menghampiri kita, akan masuk ke dalam ruang lingkup pagar pribadi kita gitu. Walaupun ini aku nggak mau belajar keuangan tuh di luar ranah aku, tapi biar bagaimanapun selalu bersentuhan juga dengan uang ya. Ujungnya selalu bersentuhan. Nah kita banyak yang kayak aku fokusnya dagang aja, bisnis aja. Cuma jangan heran kalau tiba-tiba kok dagangan sepi ya. Kita sebenarnya kalau di dunia keuangan atau ekonomi yang melihat gejalanya sebenarnya udah bisa ngelihat dari beberapa bulan sebelumnya, dan kalau kita udah bisa ngelihat gejalanya duluan kan kita bisa antisipasi duluan. Berarti kamu ngedukasi lebih awal pertama di YouTube malah justru ya. Betul. Itu kamu ngomong atau lebih ke suara aja gitu? Suara aja itu aku sama partnerku dulu kita bikin ulasan-ulasan dari mulai ekonomi makro sampai ke dunia investasi, personal finance. Tips caranya dagang sederhana dan lain sebagainya. Ternyata dapat penerimaan positif gitu karena kita ngulas cukup mendalam tentang kasih case bahkan dari luar negeri yang berdampak ke Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kamu nggak muncul hanya suara voice over gitu? Iya, kalau dalam konten sehari-hari enggak, cuma memang aku nge-manage kontennya. Aku juga sempat bikin buku, itu aku yang tulis. Nanti kita ngomongin bukunya, ngomongin buku, judulnya ngomongin uang ya. Sama, judulnya sama. Ya, buat teman-teman yang belum follow, subscribe. Tadi YouTube-nya, belum follow IG-nya, TikTok follow atau subscribe sih? Kalau
TikTok follow ya. Follow juga. Ya, silahkan itu ya add ngomongin uang ya. Semuanya sama ya nama akunnya. Sama. Dan buat yang sudah follow, yang sudah subscribe, ini orang di balik akun-akun itu semua ya ngomongin uang. Nah kalau dari berbagai hal terkait ngomongin uang, menurutmu apa hubungan keuangan dengan kesehatan mental? Uang dengan kesehatan mental ya, mungkin sebetulnya keterkaitannya bisa kita lihat dari berbagai macam point of view. Sebetulnya pertama nih, jelas uang tidak bisa menjamin kita punya mental yang sehat, karena aku juga ngelihat banyak banget orang yang ternyata uangnya udah banyak tapi tetap adalah pasti masalah mentalnya. Tapi uang setidaknya mempermudah. Di mana kita bisa memiliki lebih banyak option, lebih banyak pilihan untuk kita bisa mau atau tidak melihat lebih dalam dan menyelesaikan permasalahan dari mental health problem. Nah, tapi di sisi lain, saya ngelihat juga bahwa mungkin kalau dari sisi mental health saya belum berani banyak bicara ya. Cuma seberapa pentingnya uang itu banyak teman-teman yang salah mengartikan relasinya dengan uang ya berarti. Dirinya, kepentingan pribadinya dengan dunia keuangan. Terutama dari teman-teman mungkin di daerah-daerah yang ya bisa dibilang secara pendidikan nggak se-privilege teman-teman di kota-kota besar. Banyak anggapan yang benar-benar ini mungkin Mas Aji ketawa ya, cuma ini beneran serius. Masih banyak orang yang bilang bahwa di daerah-daerah ya, uang itu kan makin banyak uang makin banyak masalah. Ada pandangan seperti itu. Makin banyak kalau misalnya aku punya uang ini nanti jadi ada yang mau minjemin. Itu kalau di daerah pedesaan dan lain sebagainya, karena kebetulan aku pernah beberapa kali juga bakti sosial ke daerah-daerah, itu banyak banget mitos-mitos yang masih sampai ke level itu, gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau mendefinisikan uang, apakah uang itu jahat, baik dan lain sebagainya, uang itu sebenarnya adalah sebuah tolak ukur kita ngelihat sejauh mana kita punya resource, energi untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita dan resource untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan dalam hidup ini, gitu. Dan terlepas uang penting atau tidak adalah sebagaimana sejauh mana kita bernalar, kita punya resource untuk menyelesaikan masalah dan punya resource untuk mencapai tujuan, itu penting nggak bagi kamu? Kalau menurut saya sih penting banget gitu. Cuma kan mungkin banyak aja ada orang yang memang punya pilihan hidup untuk anti kemampanan dan lain sebagainya, it's okay. Cuma kan bagi kebanyakan orang awam yang memang butuh menyelesaikan masalahnya dengan begitu banyak cara dan dinamika ya memerlukan itu. Uang itu jadi memang sebenarnya ini ya mungkin kalau tanggapan gue ya, uang itu sebenarnya netral ya. Netral, bukan positif bukan negatif gitu. Saya kan gitu. Tapi ketika ada orang bersikap uang itu adalah akan mendatangkan banyak masalah, melihat uang itu negatif, itu nggak sehat juga relasi kita dengan uang. Yang membenci uang itu nggak sehat. Menempatkan uang sebagai sumber masalah itu nggak sehat. Tapi di satu sisi ada juga kan orang-orang yang mungkin menempatkan uang itu segala-galanya. Iya, betul. Ya itu juga terlalu kayak menyanjung uang segala sesuatu. Ini bisa dibeli dan sebagainya. Itu juga nggak sehat juga. Itu sisi yang saling berseberangan tapi sama-sama nggak sehat ya. Iya, karena mungkin itu sedikit nyambung sama kalau saya ngelihatnya bagaimana orang memaknai definisi kekayaan ya. Kaya itu seperti apa sih? Kalau saya lihat banyak teman-teman yang ngelihat kaya itu jadi punya pandangan yang terlalu terpengaruh sama hal-hal eksternal di sekitar kita, di sosial media dan lain sebagainya, terdistorsi sama flexing dan lain sebagainya. Jadi kaya itu sepertinya identik sama memiliki barang-barang mewah atau punya gaya hidup yang lavish, yang berlebihan dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita memandang kekayaan dengan lebih membumi ya, dengan lebih apa adanya, kita tuh bisa mendefinisikan uang versi kita sendiri. Jadi nggak
nggak dipengaruhi sama banyak orang lain. Nah dari situ barulah uang itu kita pakai untuk memenuhi tujuan hidup yang memang jadi definisi kaya versi kita sendiri gitu. Jadi nggak apa ya, kalau aku ngelihatnya keuangan sama mental health itu mungkin bisa dibilang uang itu tuh sebagai sebuah bahan bakar aja kita untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak menjamin untuk bisa menyelesaikan itu. Gimana niatnya kita, gimana kegigihan kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi uang itu selalu jadi bahan bakar kita untuk kita coba ini, ternyata berhasil di aspek satu tapi nggak berhasil yang lain. Kita coba lagi. Uang itu jadi sebuah resource aja, dan dengan memiliki resource yang banyak sebetulnya ya outcome-nya kita punya lebih banyak tenang, lebih lega, lebih nggak resah, nggak anxiety dan lain-lain ya. Mungkin itu sih. Sekarang saya akan ajak kamu untuk ke sisi yang lebih keuangan banget. Menurut kamu apa investasi terbaik yang mungkin sesuai umur ya, untuk 20 tahunan investasi terbaik? Atau bahkan mungkin di bawah 20 ya? Iya. Mungkin nggak sih di bawah 20 investasi? Bisa aja sih. Kalau zamanku dulu di bawah 20 nggak berinvestasi. Sebenarnya sekarang udah mulai ini ya, orang-orang udah mulai Iya. Investasi. Mungkin investasi itu gini, kalau sebelum kita masuk investasi yang terbaik nomor umur sekian, saya pengen mungkin kita merefleksi dulu sebenarnya investasi itu apa sih gitu. Kenapa sih semua orang harus investasi, atau ini tuh wajib atau enggak? Kalau saya ngelihatnya ada banyak ya pembahasan yang bisa kita lihat dari angle ini. Pertama adalah saya suka kasih ngomong gini. Kalau berhutang itu adalah kita mengambil uang kita yang ada di masa depan. Investasi itu kita ngirim uang kita ke masa depan, tapi dengan jumlah yang berkali-kali lipat, penambahan yang berkali-kali lipat gitu. Nah, dunia investasi itu sebetulnya banyak dilihat dari sisi keuangan aja, tapi sebetulnya investasi itu kan gimana kita put some effort dan resource, kita akhirnya memetik buahnya di kemudian hari depan. Gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya investasi zaman sekarang ya, itu banyak sekali teman-teman yang ngelihat investasi itu seolah-olah jadi kayak pendapatan tambahan atau sampingan di sekitar kita. Aku kerja sebagai di kantoran, tapi kadang-kadang aku beli aset tertentu, nanti aku take profit, aku jalan-jalan, aku makan-makan. Atau aku punya self reward tertentu. Pendapatan tambahan di fase itu ya, bukan jadi kayak di masa depan. Jadi kadang iseng-iseng aja, ini aset ini lagi bagus nih, aku mau beli. Setelah berapa bulan aku take profit, atau aku rugi, nanti coba cari yang lain. Nah, dari situ saya ngelihatnya jadinya investasi itu hanya sebagai kegiatan sampingan aja. Padahal sebetulnya kalau kita ngelihat tujuannya, investasi itu harus selaras sama stage dari keuangan kita, finansial kita. Dan mainly tujuan utamanya dari investasi itu adalah mempercepat kita untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi bukan kita dapat uang sampingan kanan kiri, tapi lebih ke arah kamu punya tujuan keuangan apa? Punya rumah, atau punya dana pendidikan anak nanti setelah anak udah besar. Gimana kita bisa mempercepat tercapainya semua hal itu lewat investasi. Jadi itu perlu diselarasin dulu, perlu diletakkan di kondisi yang definisi yang tepat ya, yang tepat dari pemahaman investasi itu seperti itu gitu. Karena banyak orang salah kaprah ya. Iya, dan banyak yang misalnya gini, aku pengen investasi, kamu udah ada keuangannya udah lumayan sehat nggak dan lain-lain. Enggak, aku masih banyak utang dan lain-lain. Nah, berarti belum saatnya tuh investasi. Jadi jangan tergesa-gesa investasi. Kadang-kadang bukan soal umur gitu. Jadi ada yang benar-benar baru di early 20s tapi keuangan dia udah sehat banget. Ternyata jadi bisa investasi. Ada yang bahkan di umur 30-an ternyata dia masih banyak PR nih, fondasi keuangannya belum bisa jangan mikirin investasi dulu, karena investasi tuh menurut saya itu kan
pasti di baliknya ada risiko ya. Iya. Dan kalau dunia keuangan kita aja masih berantakan, ya perlu berhati-hati untuk berinvestasi. Begitu kan? Berinvestasi kitanya nggak waras sebetulnya. Kadang-kadang mengambil keputusan investasi yang ngawur gitu. Iya. Gitu. Tapi aku rasa juga ada sebagian orang yang investasi itu hanya sekedar gaya-gayaan ya, kayak ada juga buat gitu. Meskipun keuangannya belum sehat, masih minus, masih banyak utang, tapi wah investasi terus di-post di IG story atau cerita ke temennya gitu, itu kan sebenarnya nggak salah juga sih. Dia belajar ya dunia keuangan dan investasi untuk itu. Kadang itu fase lah. Saya lihat dulu saya yang mungkin 2016, 2015 masih suka trading, masih suka kadang pamer hari ini cuan segini, tapi itu jadi excitement sendiri ya. Saya pikir itu fase hidup ya. Tapi to this point sekarang saya ngelihatnya kita bisa ngelihat instrumen investasi itu udah banyak banget, dari yang resikonya rendah sampai resikonya tinggi, sampai yang bisa dicairkan kapan aja, sampai yang ada lock up periodnya, sampai macam-macam. Jadi itu balik lagi disesuaikan sama kebutuhan kita. Ketika di umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, kalau misalnya udah semakin tua, semakin umur produktif kita kan berkurang. Ya, ekspektasi hidup kita berkurang. Tapi umumnya ya, secara aset lebih banyak. Di umur 50, 60-an lebih banyak. Jadi biasanya yang tua itu investasinya biasanya yang lebih relatif resikonya lebih aman. Tapi bisa menjaga supaya asetnya nggak bangkrut. Supaya tetap bisa dia wariskan, supaya bisa tetap cukup sampai ketika dia meninggal. Jadi kan tujuannya itu. Tapi kalau banyak uangnya, walaupun bunganya kecil atau ya imbal hasilnya kecil, tapi karena modalnya banyak kan lumayan gitu. Tapi kan kalau misalnya umur 20-an kita cuannya dikit jadi dikit. Jadi memang sebetulnya idealnya semakin muda kita ambil resikonya memang tinggi. Nanti begitu seiring bertambahnya umur, tingkat resikonya dia rendah-rendah, makin lama makin rendah. Cuma masalahnya sekarang banyak yang kondisi keuangannya belum sehat, udah masuknya mainnya resiko tinggi. Nggak apa-apa sebetulnya, investasi high risk itu nggak apa-apa banget. Kalau kamu punya dana daruratnya udah mantep, punya menjaga resikonya mantep ya. Gitu. Misalnya dia punya proteksi asuransinya bagus, dari resiko-resiko keuangan tak terduga udah bagus, dan rasio utang pribadinya udah bagus, udah sehat, mau punya pengalaman investasi di high risk, sebetulnya anak muda tuh bagus karena dia punya umur yang ekspektasi umur yang panjang. Jadi compounding efeknya makin bagus. Potensi pertumbuhan asetnya lebih besar karena umurnya lebih panjang, karena ada waktu itu adalah keunggulan utamanya anak-anak muda gitu kan. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, memungkinkan nggak misal ada pertanyaan tadi, apa investasi terbaik yang sesuai umur gitu. Tapi ini diasumsikan buat orang yang memang keuangannya udah mapan ya. Sebetulnya mungkin bisa dibilang kalau awalnya investasinya sebaiknya adalah pahami dulu semua instrumen investasi, kegunaannya apa, tujuannya apa, resikonya apa, pelajari semuanya dulu. ekspektasi returnnya berapa, dia bisa diambil instan atau enggak. Nah itu dulu aja, investasi pertama memahami dulu lah. Jangan terus tiba-tiba tergesa-gesa untuk. Setelah itu umumnya begitu masih muda, investasi yang high risk itu bolehlah dicoba secara bertahap dan ini, karena compounding efeknya banyak. Dan kalau misalnya amit-amit mengalami kerugian yang besar, kita masih punya human capital untuk bisa bangkit lagi. Gitu. Kita punya human capital untuk bisa menukar waktu dan keringat kita untuk bisa bangkit punya uang. Kalau misalnya high risk-nya itu di umur 50 tahun, udah bahaya lah gitu ya. Cuma masih muda sebaiknya yang aku encourage di high risk. Makin lama itu lebih turun ya. Makin turun. Makin nanti udah umur 50-an, 60-an udah pensiun, taruhnya di yang lebih aman lagi, di obligasi negara. Jadi justru ini jawabannya adalah pertama pahami dulu jenis-jenis kemudian investasi. Sesuaikan sama selera, tapi umumnya yang tingkat resikonya tinggi, porsinya boleh lebih besar ketika masih muda. Makin lama dikurangin jadi yang moderat, lama-lama diperbesar yang
low risk investmentnya diperbesar seiring bertambahnya umur. Kalau yang tadi obligasi, obligasi itu kayak obligasi negara itu kategorinya yang paling aman. Returnnya kecil. Returnnya relatif lebih kecil dari yang lain. Kayak misalnya mungkin Bitcoin dan lain sebagainya itu yang risikonya Bitcoin tinggi, tapi potensi returnnya juga paling tinggi. Oke. Nah, tadi kan understanding the problem ya, itu menjadi langkah awal. Baik memahami lah, maksudnya dari berbagai permasalahan keuangan kita perlu understanding dulu, memahami masalah, terus memahami investasi. Apakah di bukumu yang rilis, silahkan minum dulu ya. Itu kamu ngomongin itu juga. Jadi judul bukunya apa berarti? Ngomongin uang. Judul bukunya sama, ngomongin uang, menjadi kaya versi kamu sendiri. Menarik juga ya. Menjadi kaya versi kamu sendiri. Itu isinya apa itu? Isi bukumu. Kalau misalnya saya sedikit rangkum, isinya sebetulnya adalah membuat teman-teman pembaca untuk merenung dan merefleksikan definisi kekayaan dia itu sebenarnya mau apa. Sambil di dalam buku itu saya kasih formulasi membangun keuangan yang sehat, dari mulai fondasi pertahanannya gimana, sampai masuk ke gimana caranya kita menumbuhkan uang secara bertahap dengan cara yang sehat dan seimbang dari segi risiko maupun pertumbuhan asetnya. Jadi goalnya adalah saya pengen teman-teman pembaca pertama bisa mengidentifikasikan dirinya dulu, kondisi keuangan saya tuh gimana, posisinya gimana, karena tiap orang beda-beda. Kayak orang ke dokter kan dia nggak bisa, saya nggak bisa jadi dokter buat semua. Nggak bisa dipukul rata kan, nggak bisa dipukul rata. Tapi saya bisa ngajak orang untuk mendiagnosa dulu. Di buku itu ada dikasih tahu tahap per tahap untuk mengetahui keuangan saya sehat nggak sih, keuangannya seperti apa gitu. Kondisi nggak bisa terus dibandingin dengan orang lain ya. Tapi ada formulasinya dan ada tahapannya. Dan di situ saya bahas juga dunia investasinya. Ada investasi juga di situ. Saya bedah semuanya dari mulai yang resikonya paling rendah sampai resikonya paling tinggi. Siapa yang cocok di sini, siapa yang tidak cocok. Resikonya seperti apa, potensi keuntungannya seperti apa. Kemudian karakteristik dari investasinya macam-macam saya bedah. Dan akhirnya saya kembalikan lagi. Kamu setelah kamu bernalar terhadap kondisi keuangan kamu cocoknya yang mana? Dia sendiri yang bisa menentukan. Dan dia menentukan. Dan saya sedikit banyak kayak ngasih gambaran bahwa sebetulnya ini semua adalah instrumen untuk kamu bisa memenuhi apa? Memenuhi tujuan yang kamu bikin sendiri, kamu racik sendiri, kamu rumuskan sendiri. Makanya namanya adalah menjadi kaya versi kamu sendiri. Menjadi kaya versi kamu sendiri. Dan di buku ini nggak hanya buat yang udah mapan keuangannya ya, bahkan 2 kategori tadi perlu baca buku ini. Kategori pertama orang-orang yang mungkin merasa pendapatan masih kurang, perlu baca buku ini. Orang-orang yang mungkin cenderung boros atau impulsif, yang kayaknya kok saya udah kerja sekian tahun kok keuangan gini-gini aja. Itu jalan di tempat. Perlu baca buku ini. Dan yang kategori kedua yang sudah mapan, yang sudah ada uang untuk dikelola juga. Gimana cara menumbuhkan aset, baca buku ini ya. Dan di akhir saya sebenarnya bahas juga dalam dunia pensiun dan mewariskan uangnya. Jadi dari awal sampai akhir, sampai puncaknya itu kan gimana kita yang udah umur 50 itu ya. Kita ibaratnya gimana sih kita sebenarnya mau retired ya, mungkin mau pensiun, atau gimana caranya kita bisa pensiun dengan nyaman, dengan tenang, tanpa harus mikirin terlalu banyak. Keuangan itu bisa ada sampai life expectancy kita gitu. Dan gimana kita mewarisi itu. Gitu. Usia-usia ini istilahnya apa? Jelita. Jelang 50 tahun. Atau middle age. Ini sobat middle age, ini perlu ini buku ini. Bisa didapatkan di mana berarti buku ini? Semua di Gramedia ada, di Tokopedia ada, di Shopee ada. Sebenarnya itu sudah bisa di search saja ya, buku ngomongin uang. Dan penerbitnya penerbit buku Kompas ya. PBK, penerbit buku Kompas. Kira ini pertanyaan terakhir terkait tadi ya, pengeluaran. Ada istilah doom spending ya. Ini terjadi di milenial dan Gen Z ya. Ini Gen Z seperti saya ya, seumuran generasi saya juga Gen Alpha kalau saya. Gen Alpha. Di mana mereka menghabiskan uang itu untuk kesenangan jangka pendek dan instan.
Jadi bukan hanya me, tapi kesenangan ini pun juga ternyata ada yang kesenangan instan. Sebenarnya gimana sih cara kita bisa kelola keuangan yang benar, tapi juga bisa melakukan kesenangan yang lain gitu. Ini mungkin relate dengan yang tadi sih sebenarnya, tapi ini yang ini apa namanya, yang nanya ini kelihatannya Anda penasaran sekali gimana ngelola keuangan yang benar, tapi juga bisa senang-senang gitu, nonton konser kayak atau mungkin healing, traveling gitu. Mungkin secara prinsip ya, aku ngelihatnya kayak gini. Untuk mengelola keuangan yang sehat itu kita harus punya modalnya satu. Untuk bisa kita punya penalaran ini tuh sebetulnya doom spending kita udah parah atau enggak sih gitu, atau sebenarnya kita kok cenderung impulsif ya, kok kita cenderung kebablasan aja ya. Saya mungkin bisa ngelihatnya satu, pertama, kamu punya tujuan besar jangka panjang gak sih secara keuangan gitu. Nah umumnya ya, kalau aku ngelihat kita ngelihat dari behavioral economics atau misalnya behavioral marketing ya. Mereka teman-teman marketer ini nih, dan termasuk saya dulu ya, itu ngelihat di mana kecenderungan orang purchasing itu memang impulsif. Iya, emotional buying. Jarang ada yang rational buying. Jadi semuanya dalam tools marketing akan diupayakan untuk fokus menyasar emosi aspek itu. Nah, sehingga apalagi di dunia digital sekarang, teman-teman di Gen Z itu pasti akan jadi korban yang paling empuk dari semua strategi marketing itu. Ya kan? Serangan-serangan dari itu. Marketing ya. Nah, makanya sebetulnya saya ngelihat bahwa gimana sih cara kita bisa bertahan dari semua serangan itu? Kita sebenarnya bisa bertahan kalau satu, kita punya kesadaran bahwa kita punya tujuan besar yang mau dicapai nggak? Kalau misalnya nih, saya punya tujuan besar, katakanlah tujuan besarnya mau punya rumah, atau mungkin kalau orang di Indonesia banyak yang pengen umrohin orang tua, gitu. Sesuatu yang mungkin besar, sakral, dan ini menjadi sebuah cita-cita yang memang kita ingin capai, katakanlah 5-10 tahun lagi. Ketika kita punya itu dan kita memang benar-benar menginginkan itu, fokus ke tujuannya. Hal-hal yang tadinya mungkin jadi distraksi di tengah jalan itu jadi hal yang gak relevan lagi kan. Bener. Itu jadi hal yang enggak, itu kan bukan definisi kaya versi saya. Kembali ke situ ya, gitu. Benar-benar. It's good point ya. Jadi memang fokus itu goals ya. Ada satu goals yang jadi bukan berarti nggak seneng-seneng gitu. Tapi kita punya sesuatu kondisi yang memang kita tuju, atau gambaran umum yang pengen kita raih, dan itu kita sakralkan dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kita nggak punya itu, benar-benar begitu payday aja diskon di mana-mana, habis sama payday, ya kan. Begitu masuk tanggal 15 udah ini. Tapi memang umumnya orang seperti itu. Apalagi online ya. Sekarang serangannya kan macam-macam ya, sehingga distraksi itu memang gampang menggoda. Ujung-ujungnya balik lagi, kita bisa nggak mendisiplinkan sejauh mana tujuan besar jangka panjang itu memang menjadi sesuatu yang kita sakralkan. Nah, saya bisa lihat banyak teman-teman yang mungkin bisa dibilang dalam doom spending dan lain sebagainya, umumnya dia nggak mensakralkan tujuan. Bukan berarti nggak punya ya, mungkin kalau ditanya pengen nggak punya rumah, menikah dan lain-lain, pengen, semua mau dan lain sebagainya. Tapi tidak udah nulis belum terkait dengan itu. Udah rencanain itu belum, dan akhirnya dia tenggelam dalam doom spending, tenggelam dalam impulsive buying, tenggelam dalam ini. Jadi hidupnya cenderung mengalir dan tidak terencana, gitu. Jadi barangkali kalau gimana? Padahal ya sebetulnya balik lagi, semua hal di sekitar kita ya, apapun itu yang menuntut kita untuk spend, kita bisa merefleksi lagi. Ini kayak versi saya nggak? Jadi kembali lagi berarti ringkasnya adalah good point banget dari Glenn, tentukan, definisikan, bahkan sakralkan goals ya.
Dan termasuk financial goals. Goals, termasuk juga mental health goals ya, juga. Definisikan versi kayamu sendiri, versi suksesmu itu seperti apa gitu, sehingga dengan begitu distraksi di tengah jalan, termasuk godaan-godaan untuk doom spending itu tetap ada tapi tidak relevan lagi gitu. Dan comparison sama orang lain juga jadi menjadi karena tidak relevan lagi. Different journey gitu ya, different path gitu. Orang lain misalnya punya mobil mewah atau punya ini, itu bukan definisi kaya versi aku. Definisi kaya mereka gitu, berbeda lagi. Kalau menurut Glenn Ardi, definisi kaya menurutmu ringkas, singkat, padat apa? Nah, sebetulnya itu aku elaborasiin di akhir buku itu. Jadi bocoran dikit aja, dikit ya. Definisi kaya menurut Glenn Ardi. Pada akhirnya aku ngelihat definisi kaya banyak sekali nggak ada hubungannya sama keuangan, atau yang mungkin sebetulnya pada akhirnya uang itu membantu masuk ke situ, tapi elemen-elemennya nggak bisa diukur sama keuangan. Contoh aku sangat bersyukur sampai sekarang aku umur 36 tahun, aku sehat. Aku rutin cek darah, cek lab apa segala macam, itu sehat. Dan itu jadi habit. Tiap berapa bulan aku cek, ternyata nggak ada apa-apa. Gitu. Itu jadi definisi kekayaan. Tiap hari aku tidur bisa sampai 7 jam. Nyenyak, nggak ada pikiran apa-apa, nggak punya utang sama sekali, nggak punya utang cicilan, baik utang produktif, utang konsumtif nggak ada sama sekali. Itu jadi kekayaan tersendiri. Aku punya perusahaan, dia nggak punya beban finansial, cash flow-nya positif, cash flow-nya sehat, profitable, karyawannya happy, itu jadi kekayaan tersendiri. Gitu. Mental health aku, alhamdulillah sampai umur 36 ini aku bisa menalar bahwa aku punya mental health yang sehat. Itu juga sebuah kekayaan yang nggak ternilai sebetulnya. Nah, tapi komponen-komponen terkait keuangannya aku elaborasiin di bukunya. Gitu. Gitu. Terima kasih Glenn Ardi ya. Terima kasih sudah thank you for being here ya. Thank you udah undang aku, Mas Aji. Sudah ngobrol di sini, dan biasanya di akhir episode ngobrol-ngobrol di Pulina Selaras ini teman ngobrolnya itu aku minta untuk baca surat dari anonim. Oh, oke. Ya, silakan dibaca. Oke. Waduh. Ini dari teman ngobrol beberapa episode yang lalu menulis, lalu kamu baca sekarang. Nanti gantian kamu yang nulis juga. Silakan. Dibacakan. Oh, ini pertanyaannya sangat ini sekali, filosofis banget. Oh iya. Jika harus kehilangan satu perasaan positif di dalam hidupmu, perasaan apa yang akan kamu relakan? Waduh, ini pertanyaan sekali ya. Merenung ya, pertanyaan merenung ini. Tapi ini dilematis. Dia bilangnya jika harus kehilangan satu perasaan positif di dalam hidupmu, perasaan apa yang akan kamu relakan? Ini tidak perlu dijawab. Oh gitu ya? Tidak perlu dijawab ya? Ya, ini juga pertanyaan buat teman-teman Pulina Selaras yang nonton ya kan, yang nonton Pulina Selaras ini. Tapi saya jadi penasaran, siapakah yang menulis itu teman ngobrol episode sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya Glenn Ardi ya. Makasih Mas Aji. Mungkin ada 1-2 yang ingin kamu sampaikan untuk terakhir kalinya di episode ini maksudnya. Aku pikir cukup ya. Mungkin terakhir dari saya adalah teman-teman, kita udah mencoba untuk setengah dari hidup kita, dari waktu kita bangun, kita habiskan untuk cari uang. Aku punya harapan teman-teman untuk sedikit aja memberikan perhatian khusus setelah uang itu didapatkan dengan susah payah. Coba diperhatikan pengelolaannya sesuai nggak sama aspirasi hidupnya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa membantu menyatakan mental, menyatakan keuangan juga karena ngobrol sama Glenn Ardi, dan membantumu memulihkan batin. Ya, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar. Bye.